Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi kelima sekaligus materi kelima dan keenam untuk reaksi kimia ya. Di sini juga nanti akan sedikit pembahasan tentang stoikiometri. Oke, jadi dalam materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian dulu dari persamaan reaksi kimia, kemudian penyetaraan dari persamaan reaksi kimia itu seperti apa, kemudian kita akan menentukan reaktan mana yang bersifat sebagai pembatas dalam suatu reaksi, kemudian kita akan menentukan persentase hasil reaksi. Jadi nanti dari persentase ini akan terlihat apakah reaksi kimia ini efektif, mendekati 100% ya, atau mungkin dia kurang efektif, artinya mungkin banyak zat samping atau produk samping yang dihasilkan. Oke, jadi kalau dilihat dari beberapa gambar di sini, untuk gambar pertama kita lihat itu awalnya ada larutan dua warna ya. Larutannya ada dua, ada masing-masing warna hijau dan warna merah. Ketika dimasukkan ke dalam suatu labu reaksi ini, kemudian dia menghasilkan perubahan warna, ada asap-asap berwarna biru gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh terjadinya reaksi kimia, adanya suatu gas ya yang dihasilkan. Oke, yang kedua di sini kita lihat bahwa adanya pencampuran antara warna kuning dan biru. Kemudian di sini kita akan melihat sedikit warna oranye yang muncul ya. Ini dan juga ada warna hijau yang menunjukkan hasil reaksi ketika larutan kuning dicampur dengan larutan biru. Oke, kemudian yang ke gambar yang ketiga, di sini ada gelasnya warnanya berisi larutan bening, ditambahkan suatu padatan, kemudian membentuk warna warna pink-pink ungu lembayu di permukaan atas. Nah, jadi perubahan-perubahan yang terlihat ini menunjukkan bahwa terjadinya suatu reaksi kimia. Jadi kita bisa bilang bahwa reaksi kimia adalah proses perubahan satu atau lebih zat menjadi satu atau lebih zat yang berbeda lagi. Jadi maksudnya perubahan dari beberapa zat yang kalau dia bergabung atau direaksikan, dia menghasilkan zat baru gitu yang berbeda dari zat awal. Ini contoh dari persamaan reaksi kimia ya. Jadi dalam persamaan reaksi kimia kemarin sudah kita bahas sedikit, dia terdiri dari reaktan dan produk. Reaktan ya atau zat yang akan direaksikan itu berada di sebelah kiri, kemudian produk itu berada di sebelah kanan. Jadi untuk zat-zat yang akan dicampurkan atau akan direaksikan itu namanya reaktan, beradanya di sebelah kiri tanda panah, sedangkan di sebelah kanannya itu adalah produk. Lihat kepalanya ya. Jadi karena kepalanya menuju ke kanan, artinya hasilnya ada di kanan, yaitu produk maksudnya. Sama seperti gambar di bawah ini, ada persamaan reaksi NaOH ditambah dengan HCl ya. Jadi ini adalah reaktannya. Tanda panah ke samping kanan itu menunjukkan menghasilkan ada NaCl dan H2O. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa reaktannya ada NaOH dan HCl, sedangkan produknya itu tidak hanya NaCl tapi juga ada H2O. Ini juga sama. Di sini reaktannya adalah C2H4 dan O2. Kemudian produknya ada CO2 dan H2O. Oke, nah sekarang kita kenal dalam persamaan reaksi kimia itu ada apa aja sih. Jadi tadi yang pertama sudah kenal ini namanya reaktan yang di sebelah kiri tanda panah, kemudian produk yang berada di sebelah kanan tanda panah atau hasil reaksinya ya. Ini zat-zat yang akan direaksikan, ini zat-zat hasil reaksinya atau produknya. Nah, di sini ada beberapa angka-angka kecil dan angka besar ya. Nah, untuk angka kecil-kecil ini dikategorikan atau dinamakan indeks, di mana indeks ini menunjukkan jumlah unsur yang ada di depannya. Jadi kalau di sini tulisannya C2, berarti 2 ini menunjukkan bahwa unsur C ada 2 buah. Kemudian ini ada 4, ini enggak kelinker ya. Ini juga masuk indeks. Jadi di sini ada hidrogen, unsur hidrogen yang jumlahnya ada 4. Kemudian di sini oksigen jumlahnya ada 2, O-nya, ini 3-nya nanti dulu. Kemudian di sini C-nya hanya 1, karena 2 ini hanya milik unsur yang ada di depannya saja. Otomatis C1, O-nya 2, hanya 2, O-nya 1. Nah, sekarang kita lihat yang di depan ini apa? Yang di depan ini adalah koefisien ya. Jadi ini adalah perkalian dari unsur-unsur yang ada di belakangnya. Jadi kalau kita misalkan misalnya seperti ini, kalau ini kan
2 ini tadi menunjukkan indeks, menunjukkan jumlah yang ada di depannya tadi ya. Jadi C-nya ada 2. Nah ini juga O-nya, oksigennya ada 2 ya. Tapi sekarang bagaimana kalau ada angka di depannya, yaitu 3 seperti ini. Nah ini adalah apa ya, angka untuk mengkalikan unsur yang ada di belakangnya. Jadi kita bisa bilang di sini oksigen awalnya jumlahnya 2 ya. Karena ada koefisien bernilai 3, berarti nanti jumlahnya tadi itu dikali sama 3 sehingga jumlah dari oksigen menjadi 6. Jadi nanti kalau ditanya jumlah oksigen pada 3O2 adalah 6, tapi kalau saya tanyanya jumlah oksigen pada O2 saja, maksudnya pada ini saja, berarti sama dengan 2. Karena saya tidak menyebutkan koefisien. Nah, ini sama kasusnya kayak gini ya. Yang 2CO2 ini kita lihat. Untuk atom C sendiri, tadi kan nilainya 1 ya, karena kan di belakang sini koefisiennya bernilai 1 atau tidak ada angka. Jadi kalau tidak ada angka ini kita anggap 1. Jadi C-nya bernilai 1 jumlahnya. Ada koefisien 2 di depannya. Jadi kalau indeks itu punya unsur yang di depannya, sedangkan koefisien ini punya semua unsur yang ada di belakangnya. Jadi 2 ini nanti akan dikali ke C, kemudian 2-nya juga akan dikali ke O. Jadi kayak kali ke dalam kurung ya. Jadi di sini kita bisa tulis 1 dikali 2. Sehingga jumlah unsur C-nya ada 2. Kemudian bagaimana dengan O-nya? O-nya itu jumlahnya sama dengan 2 ya. Nih, kelihatan dari indeksnya. 2 dikali sama koefisiennya ada 2. Jadi 2 kali 2 sehingga total unsur oksigen ada 4. Seperti itu. Nah, sama dengan yang ini. Yang ini bisa kita bilang bahwa hidrogennya ini berjumlah 4. Dari mana? Dari 2 dikali sama 2. Sedangkan oksigennya hanya berjumlah 2. Dari mana? Ini 1 ya, kita anggap 1 dikali 2. Nah, jadi untuk mencari jumlah unsur ketika koefisiennya masuk ya. Jadi kita akan bilang bahwa jumlah unsur tersebut adalah indeksnya dikali dengan koefisien. Gitu. Sudah ya, jadi ini ketika kita mau menentukan persamaan reaksi, jadi kalian harus tahu dulu jumlah setiap unsur pada masing-masing senyawa atau pada masing-masing molekul, baik yang di kiri ataupun di kanan. Karena nanti dalam penyetaraan reaksi kimia, jumlah unsur di kiri harus sama dengan jumlah unsur di kanan. Jadi contoh, kalau misalnya karbonnya di kiri ada 2, ini kan tadi ada 2 ya, karbonnya ada 2, di kanan juga karbonnya harus 2, dan ternyata terbukti ya, di sini ada 2 saja. Gitu. Jadi itu nanti yang namanya penyetaraan reaksi kimia. Nah, sekarang kita mulai. Di sini ada 3 di sini ya, kita tulis. Untuk atom C-nya ini ada 3. Sorry. Di sini atom C-nya ada 3, kita bisa tulis atom C sama dengan 3. Di sini C-nya hanya punya 1. Oke, artinya 1 ini harus dikali dengan 3. Karena kita menyamakan jumlah. Jadi 3-nya cuma dikali 1 ya, tetap 1. Kemudian C-nya di sini dikali 3. Kita tulis 3. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang apalagi yang harus dilihat? Yang perlu dilihat adalah jumlah dari hidrogennya dulu ya. Hidrogen di sini ada 4. Ada 8 nih. Hidrogennya punya 8. Karena koefisiennya cuma 1, jadi nggak ngaruh. Berarti yang di sebelah kanan harus juga 8. Jadi saya tulis ya. Di sini hidrogennya ada 8. Di sebelah kanan hidrogennya ada 2 sudah. Oke, jadi supaya sama dengan 8 harus dikali berapa? Dikali 4. Oke, bagus. Oke, jadi nanti 4 ini, pengalinya ini masuk ke koefisien. Karena hasil kali itu adalah, karena angka pengali itu adalah koefisien. Oke, selanjutnya, yang terakhir kita cek oksigennya ya. Bu, kenapa tadi kita ke hidrogen dulu, nggak ke oksigen? Karena hidrogen lebih mudah untuk dilihat jumlahnya. Kalau dilihat di sini kan hanya satu unsur saja maksudnya satu senyawa yang memiliki hidrogen, hanya yang satu ini aja. Dan di sebelah kanan pun cuma satu ini aja, jadi kita mudah melihat 8 sama dengan 2.
tinggal disetarain. Tapi kalau oksigen, di sebelah kanan betul ada 1, tapi di kirinya ada, di kirinya ada 1, tapi di kanannya ada 1, 2. Nah, di sini kita udah dapat jumlahnya sama dengan 6, karena kan sudah ada 3 tadi ya. 3 kali 2, jumlah oksigennya ada 6. Yang di sini kan tadi nggak tahu berapa angka di depannya. Makanya kita samakan dulu hidrogennya, dapat koefisiennya 4, kita cocokkan, berarti 4 ke oksigen, berarti jumlah oksigennya ada 4. Ya. Jadi oksigennya ada 4 karena sudah dikali sama koefisien untuk menyetarakan hidrogen tadi. Sehingga jumlah oksigen yang ada di sebelah kanan itu adalah 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke. Karena 10 di sebelah kanan, maka di sebelah kiri pun harus jumlahnya 10. Tapi di sini sudah ada 2. Artinya kita bisa tulis 10 dibagi 2 sama dengan 5. Tulislah 5-nya di sini. Oke. Oke, sudah? Nah, sekarang kita cek ya, apakah sudah setara, apakah sudah sama. Jadi kalau sudah sama itu artinya sudah setara. Kita lihat untuk karbon di sini ada 3, di sebelah kanan juga ada 3 ya, 3C sama. Untuk hidrogen ini ada 8. Di sebelah kanan kita cek ada 4 kali 2 8 nih ya. 4 kali 2 8. Oke, sama. Untuk oksigen di sebelah kiri ada 5 kali 2 10. Oksigen di sini ada 3 kali 2 6. Dan di sini ada 4, berarti totalnya 10. Sudah sama. Berarti persamaan reaksinya nanti akan menjadi 1C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O. Nah, jadi dari sini kalian tidak bingung lagi ya bagaimana cara mendapatkan angka-angka yang ada di depan tadi. Tapi kalau untuk indeks, nih yang kecil-kecil itu nanti udah dari sananya udah ada. Karena ini kan suatu senyawa atau molekul ya yang mau direaksikan sama hasil dari reaksi. Nanti tugas kalian hanya menyetarakan persamaan reaksi dengan menuliskan koefisiennya itu berapa angkanya. Sehingga nanti jumlah unsur-unsur di kiri sama dengan unsur-unsur di kanan. Oke, kita punya 6 latihan di sini. Nanti coba kalian kerjakan ya untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 6. Yang nomor 4. Saya mau 4 soal ya. Kalau enggak gini deh, kalian pilih aja deh 4 soal dari sini. Pilih 4 soal. Bahwa nanti dikerjakan ya. Silahkan nanti diupload di Google Classroom. Silahkan pilih 4 soal dari yang ada ini ya. Jadi nggak jadi saya yang pilih, tapi kalian yang pilih sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nanti silahkan dipilih, baru disetarakan persamaan reaksinya dengan cara yang seperti tadi. Nah, kenapa sih harus disetarakan persamaan reaksi kimia itu atau reaksi kimia tadi itu harus disetarakan gitu ya? Karena kita akan menunjukkan perbandingan koefisien. Nah, perbandingan koefisien tadi tujuannya buat apa? Bisa untuk mencari mol, bisa untuk mencari berat dari si unsur atau senyawanya atau molekulnya. Jadi minggu lalu kalian sudah mencoba untuk menghitung mol, banyaknya partikel, ya dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa ditentukan ketika kalian punya reaksi, misalnya gas A direaksikan dengan gas B. Gas A sekian liter, gas B sekian liter. Kira-kira produknya nanti menghasilkan gas C dan gas D. Jumlahnya nanti kira-kira berapa banyak, itu bisa diperkirakan dengan atau melalui persamaan reaksi kimia, kayak gitu. Jadi di sini kita akan melihat yang paling penting adalah melihat perbandingan koefisien, di mana perbandingan koefisien secara tidak langsung akan menunjukkan molnya. Dari mol nanti, kalau kalian masih ingat ya, minggu lalu kita belajar mol itu bisa dihitung dari berat per mr ya. Ada juga kita ngitung dari banyaknya partikel ya. Nanti banyak banget cara penentuan mol atau mungkin dari volume ya. Itu nanti pokoknya bisa ditentukan melalui persamaan reaksi kimia dengan memanfaatkan koefisien yang ada ini. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari persamaan reaksi kimia ini, kita bisa bilang artinya ada 6 buah atau 6 mol dari CO direaksikan dengan 3 mol oksigen menghasilkan 6 mol gas karbon dioksida. Itu cara bacanya ya. Jadi untuk membaca persamaan reaksi kimia ini saya ulang, 6 mol dari karbon monoksida direaksikan
ditambah ini artinya direaksikan dengan 3 mol gas oksigen menghasilkan 6 mol gas karbon dioksida. Boleh pakai nama itu atau nama CO, CO2, O2 nggak apa-apa. Yang penting tahu cara bacanya ya. Nah, tadi ini cuma mengingatkan bahwa rumus dari mol itu kemarin untuk mencari mol sendiri adalah gram per mr. Tapi kalau kita mau mencari gram dari si gas-gas ini bisa pakai rumus mol dikali mr. Tapi karena ini berupa gas, biasanya kita pakainya volume ya, bukan gram. Nah, ini contoh ya. Jika digunakan 10 mol Cu2S, Cu2S itu yang ini ya, sama ya bentuknya. Cu2S. Jadi di sini diperkirakan ada 10 mol, koefisiennya ada 2. Berapa mol O2 yang dibutuhkan? Jadi berapa mol O2 yang dibutuhkan untuk direaksikan dengan Cu2S agar menghasilkan Cu2O dan SO2. Jadi kalau sudah kayak gini, kita bisa pakai perbandingan molnya. Nih, untuk mencari mol dari O2, kita lihat koefisiennya dari O2 ada 3 ya. Berarti 3 diperkan sama mol dari molekul atau senyawa yang diketahui, yaitu 3/2 dikali 10 mol. Jadi, saya ulang, untuk mencari mol dari oksigen, itu adalah koefisien dari oksigen itu sendiri dibagi dengan koefisien yang diketahui molnya berapa, dikali dengan mol dari senyawa yang tadi, yang ini, Cu2S. Jadi kita pakai koefisiennya, kita pakai juga data molnya. Di sini masuk, di sini masuk. Nah, ini untuk yang ditanya, mencari mol yang ditanya. Jadi dapat bahwa mol dari O2 adalah 15 mol. Benar ya? Atau kalau mau gampang gini deh. Kalau 2 mol kalau koefisiennya 2 itu ada punya 10 mol. Berarti kalau satunya saja adalah 5. 5 mol. Satu molekul atau satu senyawa ya. Jadi kalau ada 2 senyawa Cu2S itu nilainya 10 mol, tapi kalau satu saja berarti nilainya adalah 5. Ya, 5 mol. Kemudian kalau 3 berarti berapa nilainya? Ya udah 5 kali 3. Itu juga bisa cara seperti itu ya. Sama dengan 15. Sama dapatnya. Terserah lebih mudah yang mana, lebih mudah pakai perbandingan ini. Kalau pakai perbandingan ingat koefisien yang ditanya itu di atas dibagi dengan koefisien yang diketahui keterangannya dikali dengan data yang diketahui adalah molnya. Oke. Boleh kayak gini atau langsung diperkan sama koefisien. Misalnya Cu2S ini kan ada 2 nih, bernilai 10 mol, berarti 10 bagi 2 sama dengan 5. Tinggal dikalikan sama koefisien yang mau dicari molnya, yaitu O2. 3 dikali 3. Kalau misalnya mencari mol dari SO2, berarti tinggal 5-nya dikali sama 2. Berarti SO2-nya sama dengan 10 mol. Gitu. Jadi ya nanti gampang yang mana caranya ya. Nah, sekarang sudah dapat mol, sekarang kita cari berapa gram yang terbentuk dari SO2. Jadi kalau kita mau mencari gram, kita harus tahu dulu molnya. Jadi mol dari SO2 tadi udah kita hitung ya, dapatnya 10, boleh 5 kali 2 atau dipakai perbandingan, ini 2 yang ditanya, diperkan sama yang diketahui 2/2, dikali sama 10 mol yang diketahui. Jadi dapatnya adalah 10 mol. Ingat kalau mencari gram ya, rumusnya adalah mol dikali dengan mr, sehingga kita bisa tulis 10 mol dari 10 mol ini punyanya SO2 ya, bukan punyanya yang Cu2S lagi, sudah punyanya SO2 dikali sama mr. Kalau mr masih ingat ya, kita menghitung AR dari S dan AR dari O sehingga diperoleh 64,07. Totalnya kemudian kita kalikan dengan 10 dapatlah 641 gram. Gitu ya. Harusnya 640,7, cuman 7-nya digenapkan jadi 1 gitu ya. Oke, di sini ada beberapa contoh soal lagi. Silakan nanti dikerjakan ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 berarti totalnya ada 6 soal sudah. 6 soal. Jadi untuk yang pertama kalian akan menentukan jumlah mol dari oksigen yang diperlukan. Nanti caranya adalah silahkan dibuat persamaan reaksinya. Saya bantu dulu untuk yang nomor 1 ya. Jadi di sini
Tentukan jumlah mol oksigen yang diperlukan untuk membakar C2H6. Berarti nanti C2H6 ini akan direaksikan. Berarti kita tulis C2H6. C6, oke, ditambah, direaksikan dengan siapa? Dengan si oksigen, karena dia akan dibakar. Jadi kalau reaksi pembakaran ya, nggak cuma ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari pun, kalau kalian membakar sesuatu itu tuh memerlukan oksigen. Kalau tidak ada, pasti dia tidak akan mau nyala apinya, atau mungkin kurang jumlahnya, berarti menjadi pembakaran tidak sempurna gitu ya. Jadi ketika oksigen tidak ada juga reaksi pembakaran gitu ya. Jadi di sini gas C2H6 direaksikan dengan oksigen ya, karena mau reaksi pembakaran. Nah, terus kemudian ada keterangan lagi, tentukan berapa pula banyak dari CO2 yang dihasilkan. Berarti CO2 ini adalah produknya. CO2. Sama siapa? Ini saya kasih tahu, sama H2O. Jadi ini adalah pembakaran senyawa hidrokarbon yang kalau dia masuk ke dalam pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, sekarang kita tugasnya adalah kalian mencari jumlah mol oksigen untuk membakar 72 gram C2H6. Sebelumnya, ini silahkan disetarakan dulu ya. Karena kenapa saya bilang setarakan? Di sini loh, sebelah kiri C-nya ada 2, sebelah kanan C-nya cuma 1. Silahkan disetarakan dulu gimana caranya. Nanti kalau sudah disetarakan, baru kalian pelan-pelan mencari mol dari si C2H6-nya nanti berapa. Cara mencari mol masih ingat? GR per MR. Jadi GR-nya tinggal masukkan 72, dibagi sama MR-nya, nanti silahkan dicari AR dari atom C, ada 2 ya atom C-nya, ditambah dengan AR dari atom H yang berjumlah 6. Nanti dapat berapa mol. Nah, dari mol itu nanti, karena yang ditanya adalah jumlah mol oksigen, kalian nanti langsung fokus ke oksigen saja, berserta koefisien dari oksigen setelah disetarakan. Jadi nanti dengan menggunakan perbandingan koefisien, kalian akan bisa menentukan mol dari gas oksigen ini. Kemudian juga pertanyaan, ada 2 pertanyaan ya, tentukan pula mol dari gas CO2. Ini juga nanti sama, ketika kalian sudah setarakan, kalian akan jumlah kok dapat koefisiennya berapa, tinggal dilihat lagi perbandingan mol terhadap yang diketahui yaitu C2H6 untuk mencari si CO2 dan juga O2. Oke ya, saya rasa itu untuk yang nomor 1. Oke, untuk nomor 2 ini kalian disuruh buat persamaan reaksi dulu ya, tapi ini sudah sangat jelas keterangannya. Buatlah persamaan reaksi. Ada yang pertama ada kalsium klorida, kemudian ada keterangan direaksikan, artinya nanti tinggal tanda tambah, CaCl2 ditambah sodium hidroksida, yaitu NaOH. Ini maksudnya nama dari ininya ya. Jadi nanti kalsium klorida itu bentuknya CaCl2, direaksikan dengan sodium hidroksida yaitu NaOH, berarti nanti ditambah dengan NaOH. Nah, sudah. Kemudian ada keterangannya menghasilkan, berarti tanda panah. Menghasilkan siapa dan siapa. Silahkan dicari nanti berdasarkan data yang ada ini. Kalau sudah, kemudian jangan lupa disetarakan dulu sebelum masuk ke soal kedua, karena di soal kedua kalian akan menentukan massa. Nah, setelah nanti penyataan reaksi ya, jadi setelah dibuat persamaan reaksinya, silakan disetarakan dulu. Setelah itu nanti silakan dicari molnya dengan cara lihat datanya di sini yang ada hanya 11,1 gram CaCl2. Data ini nanti yang akan digunakan untuk mencari mol dari CaCl2, sehingga kita bisa dapat mol NaOH dan juga mol dari produk-produknya. Nah, nanti tinggal dilihat di soal yang ditanya siapa. Ternyata tentukan massa CaOH2. Berarti kalian nanti harus mencari molnya ini dulu, baru mencari massanya. Ya, oke, saya rasa itu ya. Untuk yang ini ada totalnya ada 6 soal berarti ya. Oke, nah sekarang ini untuk materi yang kedua terakhir ya, kita akan lihat reaksi pembatas. Di sini reaksi pembatas akan menentukan siapa yang berperan untuk membatasi reaksi tersebut, artinya stop reaksinya, karena sudah tidak ada lagi zat yang mau direaksikan. Di sini ada massa Al, massa ya, maksudnya berat,
atau mass dari Al itu 10 gram. Ini Al ini memiliki massnya 10 gram. Kemudian dari sulfur itu ada 15 gram. Nah, kemudian pertanyaannya adalah siapa yang bersifat sebagai reaktan pembatas? Di sini kelihatan angkanya Al punya 2 koefisien, sulfur punya 3 koefisien. Caranya adalah kita harus mencari mol dari masing-masing ini dulu, ya. Kita akan mencari mol dari Al dan juga mol dari S. Karena sudah diketahui gram, Al, ingat ya rumus mol tadi gram per mr atau gram per AR dari unsurnya saja. Di sini massnya atau gramnya adalah 10 ya untuk Al kita masukkan per nilai AR. Kenapa AR? Karena hanya satu unsur saja ya. Al adalah 26,98 nilai AR-nya ya. Nilai AR dari Al adalah 26,98. Tinggal diperkan dapatlah molnya 0,371. Selanjutnya kita mencari untuk mol dari S. Sama, di sini S memiliki gramnya 15, berarti 15 per AR dari S itu sendiri adalah 32,07 sehingga didapat molnya 0,468. Nah, untuk menentukan siapa yang bersifat sebagai reaktan pembatas, itu nanti harus dibagi dengan koefisien. Jadi harus dapat itu untuk per satu unsur. Jadi harus dibagi dengan koefisiennya. Ini kan AL ini 0,371 untuk 2 buah AL ya, untuk 2 buah AL. Nah, sedangkan S itu 0,468 mol, lebih tinggi memang, tapi ini untuk 3 buah unsur S. Gitu. Jadi beda. Kalau tadi AL itu 0,371 untuk 2 unsur AL, kemudian mol S itu 0,468 untuk 3 buah unsur S. Untuk penentuan reaksi pembatas tinggal diperkan sama koefisien. Jadi kita dapat per satunya nanti berapa? Nah, dapat AL-nya 0,18, S-nya 0,15. Yang lebih kecil siapa? Adalah yang 0,15 yaitu punyanya si S. Nah, dengan kata lain kita bisa simpulkan bahwa reaktan pembatasnya adalah si S. Jadi jangan sampai terkecoh, jangan mentang-mentang lihat soalnya nanti ada gramnya S lebih tinggi, jadi S nggak mungkin membatasi karena jumlahnya lebih banyak gitu ya. Jadi saya ulang lagi ya, ini kata kunci dalam pembentukan reaktan pembatas. Reaktan pembatas adalah reaktan yang akan membatasi suatu reaksi. Artinya reaktan tersebut memiliki jumlah mol yang lebih sedikit sehingga persamaan reaksi nanti akan stop ketika jumlahnya sudah habis. Meskipun temannya atau lawannya itu masih banyak jumlahnya, tetap tidak bisa bereaksi karena nggak ada pasangannya. Contoh deh kayak misalnya air sama gula direaksikan atau kita aduk. Nah, kalau seandainya si gula ini kan banyak banget nih kita masukkan ke dalam air. Kalau si airnya sudah tidak cukup atau tidak mampu untuk menampung atau melarutkan gula lagi, otomatis kan sudah stop. Mau kalian aduk berapa lama itu gula bakal tetap mengendap di bawah karena kita ngerasa bahwa oh airnya kurang, tapi kita nggak boleh menambahkan karena kita mau melihat siapa yang membatasi reaksinya. Dalam hal ini kita tahu bahwa air yang membatasi. Kenapa? Karena jumlah air tidak cukup untuk bereaksi atau untuk melarutkan si gulanya. Jadi yang paling sedikit itulah yang disebut dengan reaktan pembatas. Dalam hal ini, dari contoh ini kita dapat bahwa sulfurlah yang bersifat sebagai reaktan pembatas karena molnya hanya 0,156. Ya, jadi kalau nanti sulfurnya habis, ya sudah Al yang bersisa tadi tidak bisa membentuk Al2S3 karena Al2S3 ini tersusun dari Al dan dari S. Kalau S-nya sudah habis, Al-nya ya sudah bersisa aja gitu kelebihan, tapi tidak bisa berubah menjadi Al2S. Bisa dipahamin ya? Oke. Nah, soal lagi. Jadi di sini kalian akan menentukan siapa yang berperan sebagai reaktan pembatas ya. Jadi karena ini untuk pertemuan kelima sekaligus pertemuan keenam ya, jadi agak banyak. Nanti silakan ini untuk dicoba dikerjakan. Minggu depan kita akan bahas ya review untuk materi ini. Oke, jadi ini ya. Ada 3 soal, nanti silakan dikerjakan. Total ada 9 soal sudah ya. Oke, sekarang kita akan menentukan persentase hasil reaksi. Jadi persentase hasil reaksi di sini untuk melihat sebagus mana sih
reaksi yang kalian pilih ini untuk mendapatkan produk yang diinginkan dengan jumlah yang semaksimal mungkin. Karena kalau kita pengen mau memproduksi suatu senyawa atau suatu zat ya, kita pengen ini didapat dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Dengan cara apa? Dengan cara melihat ke persamaan reaksinya, apakah sudah benar atau belum gitu ya. Apakah ada produk samping ketika kita memilih reaktan yang ini dengan reaktan yang ini direaksikan atau gimana? Ya. Jadi nanti untuk menentukan persentase kita akan melihat perbandingan ya jumlah produk yang diperoleh. Jadi selama kalian nanti nge-lab, mungkin kalian dapat misalnya memperoleh endapan AgCl-nya dapatnya 2 gram. Padahal menurut teori harusnya 3 gram. Nah, berarti kira-kira berapa persen? Ya udah tinggal 2/3 kali 100 gitu doang. Jadi hasil yang didapat di lab dibagi sama hasil yang didapat menurut teori nanti dari perhitungan maksudnya seharusnya dapatnya sekian dikali dengan 100%. Oke, jadi hasil yang dapat di lab dibagi dengan teori dikali 100% ya. Nah, ini contohnya adalah 72 gram karbon. Ini hanya karbon ya. 72 gram karbon di dalam udara. Berarti ini adalah 72 gram. Silahkan dicari molnya berapa dulu. Nanti dapat mol. Ya. Kenapa harus mencari mol? Karena di sini kita mau menghitung hasil dari CO2 ya. Berapa CO2 yang dihasilkan. Otomatis kan berapa gram juga. Karena yang diketahui tadi dalam bentuk gram. Jika diketahui 72 gram karbon di dalam udara, berarti berapa CO2 yang dihasilkan. Berarti kita harus dalam bentuk gram juga otomatis ya. Nah, nanti sama caranya seperti sebelumnya, ini dilihat dulu apakah sudah setara. Kemudian kalau dia sudah setara, kita lanjut ke mol. Kita tadi dapat data 72 gram karbon, berarti kita bisa mencari mol dari unsur C ini. Nanti berapa dapat molnya, baru kita lihat lagi dengan koefisien CO2, berapa mol dari CO2 nanti. Setelah dapat, baru kita cari gram dari CO2-nya berapa. Pakai rumus dengan mol tadi masih sama. Berapa nanti dapat gramnya. Nah, gram yang didapat ini adalah gram yang kalian dapat secara teoritis, karena kalian menghitung dengan kalkulasi, bukan dapat dari hasil eksperimen. Ini nanti adalah hasil teoritis kalian. Untuk menjawab yang B ya, yang akan dibagi dengan gram dari hasil eksperimen kalian, yaitu 250 gram. Oh sorry, teoritis yang di bawah ya. Berarti nanti 250 yang di atas. Dari hasil eksperimen dibagi sama yang teori nanti dari sini. Dari yang tadi kalian sudah hitung, tinggal dikali sama 100%. Nanti dapat berapa persen persen dari yang CO2-nya gitu ya. Ya, nanti aja totalnya ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan dulu. Minggu depan kita akan bahas sama-sama ya. Jadi silahkan dikerjakan, dipahami, tetap dikumpul di Google Classroom. Minggu depan baru kita akan bahas sama-sama. Oke, saya rasa ini untuk materi kelima dan keenam kita ya. Keenamnya nanti di minggu depan, insya Allah ketemu untuk bahas ulang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan jika ada pertanyaan ya, boleh via Google Classroom, boleh via WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.